usulan kepada para pengkaji kajian Islam. Maaf, kita tidak bahasa beri namo, kadang tidak bahasa beri kala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini usulan buat majelis iktikaf, ya, kajian ajaran agama Islam. Mengusulkan di dalam sebuah live harus ada seorang moderator, ya, minimal harus ada protokol. Lalu kalau dalam kajian agama Islam, masing-masing yang hadir harus menentukan posisi. Apakah dia menentukan posisi sebagai ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikat, atau ahli marifat. Sama-sama berlindung kita. Jangan sampai ibaratkan mobil, radiator mengaku dia yang paling benar, yang paling penting. Lalu busi juga mengaku posisi dia yang paling vital. Ya, kita berharap satu unit mobil berjalan menuju yang mendekati kebenaran, mufakat. Ya, begitupun majelis, sebuah majelis ada menghasilkan mufakat, harus ada dipakai 4 pola pikir ahli syariat, thariqah, hakikat, dan marifat. Ya, jangan sampai nanti yang menyimak tetapi tiba-tiba tampil sebagai salah satu ahli. Kalau yang penyimak itu mestinya bertanya, atau termasuk bertanya apa kesimpulan yang dia dapat, lalu dia tanya benar atau tidakkah kesimpulan beliau tersebut. Nah, ini usulan di dalam kajian ajaran agama Islam. Berikut usulan buat para penekun sejarah, tombo, dan prasasti. Usulan buat para penekun sejarah, ya, di dalam sebuah live room dialog harus yang hadir on cam, ya, atau yang hadir di Komal harus menentukan posisi. Dia ahli sejarah kah, ahli tombo kah, ahli linguistik, atau ahli prasasti kah? Lalu seseorang itu membahas sejarah, tarombo, tambo, harus menentukan timeline yang dia bidangi. Apakah era Nabi Adam sampai era Nabi Isa? Apakah era Nabi Isa sampai era Nabi Muhammad SAW? Tahunnya, ya, hijriahnya, sebelum masehinya atau masehinya. Lalu era khalifah, ya, sahabat Nabi yang 4. Apakah dia ahli era Bani Umayyah, Abbasiyah Baghdad, kekhalifahan Turki Ottoman, kekhalifahan Turki Utsmani. Lalu apakah dia harus menentukan posisinya, apakah dia ahli sejarah dari tahun 1000 Masehi, 1200, 1300, dia harus menentukan bidangnya. Jangan sampai seperti ibarat yang bidang-bidang yang kajian Islam yang dibacakan sebelum kelanjutan ini. Jangan sampai nanti masing-masing merasa benar atau memaksakan pembenaran, ya. Dan masing-masing tentunya harus berujukan. Kalau dalam kajian ajaran agama Islam harus memegang kitab Quran. Kalau dalam sejarah seseorang harus memegang data informasi atau data primer, baik itu dia pegang tambo kah, pegang ranji kah. Nah, begitu ya sahabat. Mudah-mudahan dipertimbangkan usulan ini. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silahkan tinggalkan komentar jika kurang.